Hai JT Lovers, kembali lagi di channel YouTube JT Indonesia. Untuk kali ini kita akan bahas video conference baru yaitu JT-PTZ 20 kali Zoom. Video conference JT-PTZ ini dia memiliki keunggulan utama yaitu zoomnya dia bisa sampai 20 kali zoom. Dan keunggulan lainnya JT-PTZ 20 kali zoom ini dia memiliki fitur unggulan lainnya yaitu AI motion tracking dan juga dia bisa merekam hingga resolusinya 4K 30 fps teman-teman. Penasaran dengan produknya? Yuk simak video ini sampai habis. Oke, kita coba unboxing. Yang pertama, teman-teman akan dapat buku panduan seperti ini. Di sini sudah sangat lengkap teman-teman dari cara pemasangan atau instalasi ya, dan juga cara penggunaan dari JT-PTZ 20 kali zoom 4K ini teman-teman. Lalu di bagian samping di sini kita dapat kabel adaptor seperti ini. Lalu selanjutnya teman-teman akan dapat bracket besi seperti ini. Ini tujuannya nanti jika pemasangannya ingin dipakai di dinding seperti ini ya teman-teman ya, atau berada di langit-langit teman-teman. Lalu ada screw dan juga baut-baut ya, kelengkapan dari bracketnya. Lalu di sebelahnya lagi kita dapat remote-nya seperti ini. Lalu untuk kelengkapan selanjutnya yaitu kabel USB teman-teman ya. Untuk USB-nya ini dia sudah 3.0 teman-teman. Untuk yang terakhir, teman-teman akan dapat JT-PTZ 4K 20 kali zoom-nya, teman-teman, seperti ini. Nah, ini dia kelengkapan dalam satu paket pembelian dari JT-PTZ 4K 20 kali zoom, teman-teman. Jadi, untuk JT-PTZ 20 kali zoom ini, di bagian belakangnya, dia sudah banyak banget pilihan port yang bisa disesuaikan, teman-teman. Jadi, kalau dia menggunakan kabel bawaannya atau kabel USB 3.0, dia colokannya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ini hubungannya nanti bisa ke laptop, ke TV yang menggunakan USB juga, atau perangkat-perangkat lain yang menggunakan USB ya teman-teman ya. Namun misalnya kalau teman-teman punya output lain selain di laptop atau TV misalnya, di sini teman-teman bisa pilih menggunakan HDMI untuk hubungannya ke proyektor dan perangkat-perangkat HDMI lainnya. Lalu ada kabelan. Nah, untuk kabelan ini dengan internet ya. Jadi untuk PTZ ini dia juga support untuk digunakan di internet, biasanya kebutuhannya untuk live streaming dan lain-lain. Lalu ada RS485 dan RS232 teman-teman, tergantung kebutuhannya ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut ke instalasinya teman-teman. Jadi di bagian bawah sini disediakan 1/4 port yang digunakan untuk ke semua jenis tripod ya teman-teman ya. Jadi di sini dia sudah dilengkapi dengan port yang bisa digunakan ke seluruh atau segala jenis model tripod teman-teman. Karena di sini dia universal teman-teman ya. Untuk instalasi kita pasang dulu yang pertama untuk kabel USB-nya. Untuk panjangnya sendiri dari kabel USB ini kurang lebih di angka 3 meter teman-teman ya. Untuk panjangnya, jadi sudah cukup panjang untuk kebutuhan ruang meeting dalam skala kecil maupun skala besar teman-teman, seperti ini. Lalu selanjutnya teman-teman tinggal pasang kabel powernya teman-teman ya, seperti ini. Kabel powernya kita masukkan ke port power di bagian ujung DC 12 volt. Oke, kameranya akan otomatis menyala seperti ini ya, indikatornya juga sudah menyala di bagian bawah berwarna biru dan hijau. Artinya kalau misalnya dia berkedip seperti ini, tandanya dia masih belum ada penyandingan apapun dengan perangkat teman-teman ya. Untuk kasus ini dia belum terhubung ke laptop atau ke TV ya teman-teman menggunakan USB, jadi dia berkedip seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba colokkan kabel USB ini langsung ke laptop teman-teman ya. Colokkan ke sini. Nah, jika sudah terpasang, indikator akan beralih ke berwarna biru seperti ini teman-teman. Tandanya dia sudah terhubung dengan perangkat USB. Dan jika kita ingin matikan atau kita mau beralih ke mode standby dengan tidak menyalakan kameranya, kita cukup tekan tombol power di remote-nya teman-teman. Nah, jika kita tekan sekali, dia beralih ke warna hijau untuk indikatornya, tandanya kameranya dalam keadaan standby atau mati teman-teman ya. Kita nyalakan kembali. Nah, ini dia contoh kualitas video dari JT-PTZ 4K 20 kali zoom teman-teman. Selain kualitasnya yang bagus dari perekamannya, JT-PTZ 4K 20 kali zoom ini dilengkapi dengan mode AI motion tracking teman-teman. Nah, untuk cara settingnya itu ada di bagian remote-nya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa setting di tombol menu di sini. Nah, jika kita tekan tombol menu, di bagian layarnya akan otomatis muncul menu seperti ini. Di sini teman-teman bisa setting juga atau teman-teman bisa atur untuk exposure. Di sini ada mode yang bisa kita atur secara manual. Teman-teman bisa setting-setting juga. Untuk sementara kita pilih ke auto dulu. Lalu ada di color. Di sini ada pilihan untuk kecerahan, kita bisa atur juga kecerahannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya.
dari brightness, contrast, hue, saturation, sharpness, dan lain-lain teman-teman ya. Lalu ada image. Untuk image ini di bagian kameranya, jadi kita bisa setting untuk flip atas bawah. Jadi kebutuhan flip ini digunakan jika kamera digunakan atau dipasang secara terbalik teman-teman, karena beberapa penggunaan biasanya untuk kamera PTZ ini dia bisa dipasang dalam keadaan terbalik ya, menggunakan tripod yang model terbalik, atau bisa juga menggunakan bracket yang sudah disediakan tadi teman-teman. Jadi kita bisa pilih untuk mode flip, untuk gambarnya dia bisa terbalik seperti ini teman-teman. Oke, untuk mirror ini kebutuhannya untuk mirroring dari kanan ke kiri ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini ada video format yang bisa kita setting juga teman-teman. Dari yang paling rendah 720 30 fps sampai yang paling tinggi di 4K 30 fps teman-teman. Pastikan untuk kamera PTZ ini perlu untuk disetting terlebih dahulu video formatnya di 4K 30 fps agar kualitasnya jauh lebih maksimal teman-teman ya. Selanjutnya, nah yang paling penting yaitu di mode tracking di sini teman-teman. Karena fitur tracking ini sama seperti mode AI di remote teman-teman ya. Jadi kita coba setting mode AI-nya menggunakan tombol menu atau fitur menu dan tombol AI secara langsung di remote-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya di fitur menu, jika kita pilih presenter seperti ini, fungsinya dia akan mengikuti pengguna utamanya teman-teman ya. Jadi jika kita sudah pilih presenter seperti ini, kita coba keluar. Nah, di sini akan muncul frame berwarna biru seperti ini ya teman-teman ya. Ketika ada frame biru seperti ini, tandanya motion tracking atau AI-nya dia masih belum aktif teman-teman ya. Tandanya frame tersebut hanya mendeteksi objeknya tapi belum dipilih sebagai objek yang akan di-track teman-teman. Ketika muncul frame seperti ini, kita harus tekan tombol home sekali. Nah, sampai framenya berubah berwarna hijau seperti ini. Kalau framenya sudah berwarna hijau, tandanya dia bisa men-track atau mengikuti pergerakan yang sudah kita pilih teman-teman ya. Nah, fitur ini bisa digunakan di 2 orang atau lebih dengan cara memilih salah satu objek yang kita pilih teman-teman ya. Jadi ketika dalam satu meeting ada beberapa objek yang dipantau dengan frame tadi, kita bisa pilih salah satu objek saja yang mau di-track, dipantau atau diikutin ya teman-teman ya. Nah, ini untuk mode presenter teman-teman. Jadi ketika saya coba berdiri, kamera akan otomatis naik ya teman-teman ya. Ini remote-nya nggak saya tekan ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa setting juga untuk mode presenter dengan 2 objek atau lebih ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa pilih untuk frame-nya, kita pilih objek yang kanan atau kiri teman-teman. Jadi dengan cara kita tinggal geser aja di bagian tombol kanan dan kiri. Misalnya ini frame-nya sudah ada di saya. Jadi kita bisa geser di sebelahnya. Jadi frame-nya dia akan otomatis berpindah ke objek yang kedua teman-teman ya. Dan ini juga bisa teman-teman atur di beberapa objek yang mau ditangkap teman-teman ya. Jadi misalnya di sini kita pilih untuk objek di sebelah. Jika frame-nya sudah menunjukkan ke objek sebelah, kita pilih tombol home teman-teman, tombol di tengah ini. Nah, dia akan otomatis men-track di salah satu objek saja ya teman-teman ya. Nah, ketika mode AI ini aktif, tombol untuk kontrol dari kameranya atas bawah kanan kiri ini dia tidak berfungsi lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau penggunaan AI, tombol untuk kontrol kameranya dia tidak berfungsi. Jadi untuk memfungsikan kembali, kita perlu mematikan terlebih dahulu mode AI-nya teman-teman, dengan cara kita kembalikan menunya ke mode off teman-teman. Baru kita bisa kontrol kanan dan kirinya atau kontrol dari kamera tersebut teman-teman ya. Nah, selanjutnya yaitu di mode motion tracking di auto framing teman-teman. Jadi untuk fitur auto framing ini fungsinya untuk mengatur di kedua objek atau lebih tersebut tetap berada di satu frame yang sama teman-teman. Jadi kita coba nyalakan auto frame di sini. Sudah nyala. Nah, kita tinggal matikan. Nah, dia akan otomatis menyesuaikan frame yang dibutuhkan untuk 2 objek yang ada di sini tetap berada dalam satu frame. Jadi kalau misalnya kita agak menjauh, dia akan otomatis menyesuaikan kedua objek ini agar tetap menjadi satu frame teman-teman ya. Itu tadi cara penggunaan mode tracking menggunakan fitur menu untuk presenter dan juga auto framing teman-teman. Nah, jika kita ingin menggunakan di remote-nya, kita bisa pilih di 2 mode ini ya. Di bagian kiri, jika kita tekan sekali, dia akan masuk ke mode presenter dan kita bisa pilih untuk objeknya, kita bisa pilih ke kanan atau kiri. Sedangkan untuk yang tombol tengah, dia masuk ke mode auto framing teman-teman. Nah, auto framing ini kita kembali ke mode yang tadi, jadi dia otomatis
menyesuaikan frame yang ada teman-teman. Jadi tombolnya untuk AI-nya ada dua ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada tombol untuk presenter di bagian kiri, sedangkan untuk yang di tengah dia masuk ke mode auto framing teman-teman. Oke, kita coba pasang GT-PTZ 4K ini di tripod teman-teman ya. Kita coba cek kualitas dari trackingnya teman-teman. Nah, untuk cara pemasangannya biasanya kalau di tripod-tripod profesional di sini sudah ada quick release-nya ya teman-teman ya, atau plat release cepatnya. Jadi untuk platnya ini yang quick release ini kita lepas dulu lalu kita pasang secara manual di bagian bawah sini teman-teman. Jadi memudahkan agar kita tidak perlu memutar PTZ-nya atau memutar kameranya di tripodnya teman-teman. Oke, nah ini sudah terpasang ya, sudah terpasang dengan sempurna. Kita tinggal pasang aja ke tripodnya teman-teman. Nah, ini dia penggunaan GT-PTZ 4K 20 kali zoom menggunakan tripod dengan jarak kurang lebih 1 sampai 1,5 meter teman-teman. Nah, di sini komposisi untuk frame-nya atau komposisi framingnya dia masih belum pas, lebih condong ke objek kedua. Jadi kita coba untuk nyalakan fitur auto framing agar kedua objeknya dia punya komposisi yang pas teman-teman ya. Jadi kita nyalakan auto frame, kita coba keluar. Nah, dia akan otomatis menyesuaikan kedua objek ini agar komposisinya dia sama-sama pas teman-teman ya. Berikut contoh penggunaan dalam keadaan cahaya redup teman-teman atau low light ya teman-teman. Jadi kualitas sensor dari Sony ini sudah cukup baik. Kalian bisa lihat di videonya dia minim sekali ada noise di bagian sudut-sudut yang lebih gelap teman-teman. Jadi kita coba nyalakan lagi satu. Nah, ini contoh lampunya dia nyala semua teman-teman ya. Jadi seperti ini kualitas low lightnya dari GT-PTZ 4K 20 kali zoom. Oke, untuk selanjutnya yaitu fitur dari GT-PTZ 4K 20 kali zoom ini. Dia punya fitur unggulan yaitu di 20 kali zoom teman-teman ya. Untuk jarak zoomnya dia sudah cukup jauh ya teman-teman ya. Oke, kita coba zoom untuk bagian AC. Untuk AC ini jaraknya kurang lebih di 3 meter ya, 3 meter 4 meter kemungkinan ya. Kita coba arahkan ke bagian AC di atas. Nah, di sini. Nah, ini contohnya. Kita coba zoom. Oke. Oke, kita coba zoom di sini. Ya. Nah, ini contoh zoom dari GT-PTZ 4K 20 kali zoom teman-teman. Jadi seperti ini. Dan di sini juga sudah cukup jelas ya kualitas zoomnya. Dia bisa autofocus juga. Namun kita juga bisa atur kok untuk fokusnya menggunakan manual. Jadi di sini konten di AC-nya ini dia juga sudah bisa terbaca dengan jernih teman-teman ya. Jadi tulisan sekecil itu dan sejauh itu kita bisa baca cukup jelas di sini teman-teman. Karena untuk GT-PTZ 20 kali zoom ini dia sudah dilengkapi dengan sensor Sony 1:2,8 CMOS dengan keunggulan yaitu yang pertama kualitas gambar tajam dan detail tinggi, performa low light yang baik, hasil foto tetap terang dengan noise lebih rendah, dynamic range luas, detail area terang dan gelap tetap terjaga, autofocus cepat dan akurat, cocok untuk objek bergerak, reproduksi warna natural dan konsisten, mendukung perekaman video berkualitas tinggi termasuk 4K, kecepatan pemrosesan tinggi berkat teknologi CMOS dan stack sensor, efisien dalam konsumsi daya, dan juga banyak digunakan oleh brand ternama, menandakan kualitas dan keandalannya telah diakui industri. Untuk GT-PTZ 4K dia punya dua tipe teman-teman ya. Untuk yang kita bahas tadi di 20 kali zoom dan di sini ada versi yang lebih kecil yaitu di 12 kali zoom teman-teman. Untuk sensornya dia sama sensor Sony 1:2,8 CMOS teman-teman. Jadi ini comparisonnya atau perbandingan dari model yang pertama dari PTZ 20 kali dan 12 kali zoom. Untuk yang 20 kali modelnya dia punya dua pilar di samping kanan dan kiri. Sedangkan untuk yang di 12 kali zoom dia cuma di sebelah kanan aja. Untuk pan dan juga tilt atau putaran secara horizontal dan juga vertikal dia sama-sama mempunyai horizontalnya di 350 derajat. Sedangkan untuk di vertikalnya dia bisa sampai 180 derajat. Jika kita arahkan ke bawah seperti ini dia sama-sama bisa sampai 180 derajat teman-teman ya. Nah, mentok di bagian bawah lalu kita coba naikkan lagi. Oke, mentok seperti ini 180 derajat dan untuk putarannya dia bisa sampai 350 derajat teman-teman.
Lalu untuk perbedaan selanjutnya, JTPTZ 12 kali zoom ini dia memiliki FOV atau field of view sebesar 78,36 derajat teman-teman. Sedangkan yang 20 kali zoom dia punya field of view 63,1 derajat teman-teman. Jadi selisihnya tidak terpantau jauh. Lalu di bagian belakang, di bagian portnya, berikut perbandingan port belakang pada JTPTZ 12 kali dan juga 20 kali zoom teman-teman. Jadi untuk yang 20 kali zoom dia terpantau di sini lebih lengkap teman-teman, karena untuk yang di 12 kali zoom dia tidak punya port untuk 3G SDI teman-teman di sini ya, di bagian pojok kanan ya teman-teman. Untuk yang lainnya dia sama, dia juga punya port LAN, HDMI, lalu untuk USB 3.0. Jadi USB 3.0 ini untuk yang PTZ 12 kali dia menggunakan Type-C teman-teman. Lalu punya RS232 dan RS485 dan di bagian ujungnya dia di port power teman-teman. Di bagian bawahnya di sini juga dia disediakan port universal screw 1/4 seperti ini ya, 1/4. Jadi dia bisa digunakan untuk di semua jenis tripod teman-teman. Oke. Nah untuk yang terakhir kita coba bandingkan zoomnya teman-teman. Di sini kita coba sejajarkan terlebih dahulu. Kita coba zoom untuk isi tulisan yang ada di atas AC ini teman-teman ya. Kita coba zoom. Mentok. Nah ini dia, yang untuk yang pertama kita gunakan PTZ 20 kali zoom. Nah, di sini. Oke. Nah ini sudah paling mentok teman-teman ya. Di sini menggunakan yang 20 kali zoom, untuk kualitas zoomnya seperti ini dengan jarak sedekat ini teman-teman. Kita coba ubah menggunakan PTZ yang 12 kali ya teman-teman. Oke, ini kita coba zoom dari sini ya. Untuk PTZ 12 kali zoom teman-teman. Coba zoom. Oke, zoomnya sampai di sini ya teman-teman ya. Jadi untuk kualitas zoomnya dia juga sudah cukup baik. Namun untuk konten yang lebih kecil di bagian bawah sini dia cenderung tidak kelihatan cukup jernih ya teman-teman ya. Untuk JTPTZ yang 12 kali zoom. Sedangkan yang 20 kali zoom tadi bisa dibandingkan. Di sini lebih jelas untuk kualitas zoomnya dan jauh lebih dekat ya untuk kualitas zoomnya. Ini contoh penggunaan JTPTZ 20 kali zoom dengan FOV atau field of view 63,1 derajat teman-teman. Jadi seperti ini. Di sini ada tumbuhan ya. Kelihatannya cukup kecil, terpotong. Oke, kita coba penggunaan di JTPTZ 12 kali zoom teman-teman. Nah, ini dia contoh perbedaan FOV dari JTPTZ yang 12 kali zoom teman-teman. Jadi jauh lebih lebar, ini tumbuhannya kelihatan cukup jelas ya di sini ya, daripada PTZ yang 20 kali zoom teman-teman. Jadi selain keunggulan yang saya sebutkan tadi, yaitu di fitur AI dan juga fitur untuk zoom 20 kali, JTPTZ 4K 20 kali zoom ini tentu saja punya fitur unggulan yang lain teman-teman. Contohnya, yaitu dia juga sudah dilengkapi dengan 10 mode preset yang bisa kita atur. Untuk cara penggunaan tombol preset, teman-teman bisa cek video seputar video conference di sini teman-teman. Nah itu dia cara penggunaan serta keunggulan dari JTPTZ 4K 20 kali zoom teman-teman. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau hubungi nomor di bawah sini. Saya Eka pamit, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Dadah! Jet the best for your gadget.